Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial terkait jembatan rangka bentang 40 yang sudah kita buat di permodelan sebelumnya. Kita akan membuat construction stage atau tahapan konstruksi dengan menggunakan metode cantilever 100%. Dan juga nanti akan ada pemberat di belakangnya jembatan setipe ini. Oke, langsung saja. Di permodelan awal kita, jembatan rangka A40 ini, kita akan melakukan copy translate. Nah, di sini kita akan masuk ke menu translate. Kita select profil jembatan semuanya, kemudian kita translate ke belakang atau ke depan juga bisa, sebesar nilai panjang jembatan atau 40 meter. 40 meter kita tambahkan sebagai space untuk link setnya. Kita tambahkan untuk nilai link set, misalkan kita tambahkan 1,5 saja ya. Setengah kita tambahkan di sini. Oke, kita copy atribut. Kita copy elemen atribut. Apply. Nah, seperti ini. Jadi di sini sudah ada dua permodelan jembatan rangka. Sisi depan dan sisi belakang. Nah, di sini teman-teman, kita akan membuat grouping. Jembatan di depan ini adalah jembatan yang akan kita erection, sedangkan jembatan di belakang ini adalah jembatan sebagai counterweight, di mana kedua jembatan ini akan dihubungkan dengan struktur yang namanya link set. Oke, kita lakukan pembuatan link set terlebih dahulu. Kita buat link set secara simpel aja. Ini bebas bentuk link set seperti apa aja sebagai penghubung antar nodal jembatan di depan dan di belakang. Yang pertama, kita masuk ke pembuatan material dan section. Kita buat dulu materialnya, kita buat sama untuk link set. 490 untuk link set. Link set. Kita apply. Kemudian untuk profil link setnya, saya ambil di profil jobnya ya. Tinggal saya copy aja. Di sini saya berikan keterangan link. Oke, saya copy juga untuk sisi yang bawah, set bawah, dan juga untuk diagonalnya. Saya ambil profil yang lebih kecil saja, diagonal. Ini. Oke. Kemudian kita close. Kemudian kita pilih name dari profil yang kita buat. Kemudian kita gambarkan untuk topnya. Kita klik di sini dulu ya. Nah, oke. Kita langsung klik node ke node-nya. Kemudian kita pilih profil yang bawah. Di sini. Oke. Kemudian tinggal diagonalnya. Untuk diagonal, saya akan membuatnya seperti ini. Nah, ini aja. Teman-teman bisa bebas untuk sesuai selera teman-teman ya, untuk buatnya asalkan kuat aja linksetnya ini sebagai penghubung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Kemudian saya akan rotate untuk profilnya supaya sama dengan profil yang di depannya. Rotate 90. Nah, seperti ini. Kita bisa rotate di change parameter di bagian dot element, kemudian pilih elemen local axis, kita isi sumbu putarnya 90 derajat di sini. Begitu juga yang bawah ini ya, kita juga bisa samakan untuk posisinya dengan bottom chop di depannya. Oke, kemudian kita berikan juga beberapa profil
stringer ya di sini. Kita samakan aja dengan yang di depan. Untuk profil stringer kita pakai ini saja. 300, 150. Kita nggak isi semua, kita isi beberapa aja untuk profil stringer. Saya sebagai pengisi aja nih ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk link set sudah kita buat ya. Nah, sekarang kita cek boundary setelah kita copy tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita sesuaikan lagi untuk boundary-nya. Untuk boundary, kita akan buat yang sisi jembatan tererection ini anti-lever full. Sehingga kita akan merilis semua boundary yang di sini. Seperti ini. Kita delete ya. Kita masuk boundary, kita masuk define support. Kemudian kita pilih delete, kita apply. Nah, seperti ini boundary. Oke. Jadi seperti ini teman-teman konsep dari metode cantilever erection jembatan rangka. Di mana nanti ini posisi di daratan atau sudah di atas abutment dan juga pier atau sama-sama pier gitu ya. Kemudian kita konstruksi jembatan yang di depan ini. Step by step. Step by step. Kemudian kita konstruksi jembatan yang di depan ini step by step. Artinya kita akan konstruksi step by stepnya per kolom. Ini konstruksi dulu, kemudian setelah selesai dilanjutkan section depannya, setelah selesai depannya lagi sampai selesai di ujung jembatan. Jadi sepanjang jembatan ini akan mengalami cantilever. Oke, tahap berikutnya kita akan melakukan grouping. Grouping nanti kita gunakan untuk inputan dalam tahapan di mana step 1 grup A, step 2 grup A plus B seperti itu ya. Oke, langsung saja kita grouping ya. Mulai dari counterweight. Kita lakukan di trim menu yang kedua, kita klik group, kemudian structure group, kita klik new. Kita buat grup yang di sini yang pertama counterweight. Counterweight kita add, oke. Kemudian kita klik juga link set. Kemudian kita buat grup untuk jembatan yang akan dilakukan erection. Yang pertama segmen 1 sampai 8. Kita buat seperti ini, langsung saja kita add. Nah, seperti ini. Muncul segmen 1 sampai segmen 8. Kemudian kita akan pasang sebagian dari stringernya. Kita pilih stringer install first. Install aja. Kita ketikkan stringer saja, kita close. Oke, kemudian selama metode konstruksi nanti kita akan merilis dari beberapa stringer. Jadi yang kita pasang untuk segmen pertama nanti itu terdiri dari top chord, diagonal, bottom chord, kemudian bracing atas, dan sampingnya satu kesatuan gitu ya, seperti ini. Nah, tentunya ketika pelaksanaan nanti pastinya akan bertahap. Bisa jadi masang bottom chord dulu, kemudian disusul diagonal, kemudian top chord,
kemudian yang sampingnya, kemudian disambung dengan racing. Namun untuk analisa di Midas ini kita langsung saja satu set untuk satu kolomnya supaya runningnya tidak terlalu lama. Seperti ini ya untuk segmen 1. Kemudian nanti yang kita pasang di stringernya itu ada 3 saja sebagai akses. Stringer sampingnya ini 3 di samping kiri dan 3 di samping kanan. Nah, nanti pasang setelah selesai terus nyampe di ujung span, ujung pir gitu ya. Karena untuk mengurangi berat sendirinya. Terus nanti yang kita pasang dulu sebanyak 3 sebagai akses selama masa konstruksi sebagai jalur feeding material dari belakang gitu ya. Oke, langsung saja kita grouping stringernya dulu. Untuk stringer kita pilih, nah seperti ini. Kita pilih, kemudian kita lakukan grouping di stringer yang tidak termasuk dalam konstruksi. Kita pilih, oke, kemudian kita send. Oke, kita munculkan semua lagi dengan ikon ini ya, activate all. Ini untuk activate yang kita pilih. Kemudian ini untuk inactive add yang kita pilih. Oke, kemudian kita masukkan untuk grouping counterweight-nya. Counterweight kita select semua sampai sini. Artinya ini adalah jembatan rangka full yang dipakai sebagai counterweight. Nah, sampai sini ya. Jadi satu jembatan rangkaian kita assign. Kemudian untuk link setnya juga kita assign semuanya, kita assign. Oke, setelah itu kita klik yang sudah kita assign di counterweight dan link set, kemudian kita inactive add. Nah, sekarang muncul jembatan yang akan kita erection. Kemudian kita inactive juga posisi stringer. Nah, setelah selesai kita input untuk segmen 1, segmen 2 sampai segmen 8. Oke, yang pertama di sini saya masukkan saja segmen yang 1 ini. Saya pilih yang sebelah sini untuk segmen 1. Dari teman-teman bisa disesuaikan sesuai engineering plan-nya sendiri ya. Kita assign. Kemudian kita inactive. Nah, kemudian kita lanjut ke segmen kedua. Kita assign. Kemudian kita inactive. Tujuannya supaya kita tidak double grouping ya, sehingga yang sudah kita assign kita inactive aja. Kita assign lagi segmen 3, kemudian kita inactive seperti ini. Kita assign di segmen berikutnya sampai selesai. Oke, sudah habis ya untuk permodelan yang dikonstruksi, teman-teman, karena semua sudah dilakukan grouping. Oke, kita munculkan semua. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik segmen 1 seperti ini, 2, 3 sampai segmen 8. Oke, untuk struktur sudah kita lakukan grouping, kemudian kita akan lakukan grouping pada boundary atau di bagian tumpuan. Yang pertama kita bikin new, klik kanan new, kemudian kita klik support. Kita ketikkan support counterweight. Kita klik add.
Oke, langsung kita close saja. Oke, kita akan membuat support baru ya teman-teman. Di posisi ini sesuai groupingnya, kita klik support yang sudah ada ini. Nah, seperti ini. Kita aktif select. Kemudian kita select support sebelah sini. Kita masukkan boundary group name. Kita masuk ke boundary define support. Kemudian kita masuk ke boundary group name. Kita klik support counter width. Kemudian kita add. Kemudian kita pilih tipe sendi. Oke, kita add saja. Kemudian sisi depannya, sini saya pilih roll. Saya add aja. Oke, untuk support sudah terdefinisi di grup support. Nah, sudah muncul titik merahnya ketika diklik. Oke, kemudian kita masuk ke load group. Untuk load group tentunya kita harus memasukkan berat sendiri dari steel. Karena ketika masa konstruksi yang beban bekerja paling besar adalah steelnya. Teman-teman bisa juga menambahkan beban angin. Namun untuk kali ini saya tidak memasukkan beban angin ya. Kita masukkan steelnya di grouping steel. Nah, muncul di sini untuk group steel. Kemudian kita masuk ke pembebanan load di sini. Kita cek di work dulu. Nah, di sini load untuk jembatan sebelumnya yang sudah kita buat. Di sini kita bisa menghilangkan ya teman-teman untuk beban-beban karena selama masa konstruksi ini kan tidak bekerja ya. Untuk jembatan rangka biasanya saya lebih mudah untuk tanpa load yang lain-lain ini. Bedanya kalau untuk jembatan steel komposit ya. Karena satu rangkaian kalau steel komposit ketika masa pelaksanaan atau install kemudian masa pengecoran hingga masa beroperasi itu satu kesatuan. Bisa juga di sini untuk jembatan rangka dibuat masih ada di sini, tinggal nanti gimana grupnya. Namun untuk mempermudah running ya, mempercepat running karena elemennya cukup banyak di jembatan rangka, di sini akan saya hilangkan untuk load yang sudah kita buat dulu. Yang pertama kita menghilangkan mulai dari moving load, mudah saja moving load tinggal kita klik moving load di sini kemudian klik none. Nah, sudah hilang untuk moving load. Kemudian untuk temperatur biarlah saja nggak apa-apa. Sebenarnya tidak kita hilangkan juga nggak apa-apa ya. Hanya saja lebih mudah enak dilihat gitu ya. Karena di sini loadnya juga tidak masuk grup. Jadi masuk ke construction stage semua load harus masuk grup. Ini saya hilangkan saja. Kemudian untuk beban angin bisa ditambahkan di masa konstruksi juga bisa dibuat grup baru ya. Kalau ini tidak saya masukkan. Oke, saya semua saja. Oke, saya sisakan berat sendiri dari baja. Kita klik kanan subweight. Kita muncul ya subweight di sini. Kemudian kita klik MS Steel. Kemudian kita load ubah di load group name. Kita masukkan steel grup yang sudah kita buat tadi. Kita klik modify. Nah, di sini grupnya sudah berubah ke steel. Artinya untuk grup steel ini sudah mengandung berat sendiri dari baja. Oke, seperti ini teman-teman. Cukup simpel untuk construction stage. Tergantung tingkat detail kita menganalisa construction stage ya. Kita untuk pertemuan kali ini cukup simpel saja. Oke, kemudian untuk grouping sudah, loading sudah, support sudah. Untuk rilis bisa kita masukkan ke grouping juga. Nah, seperti ini, kita bisa masukkan, klik kanan langsung dari yang sudah ada. Kita pilih dari group name, kita masukkan grup baru di sini ya. Nah, kita bikin grup baru untuk rilis. Bisa dimasukkan, bisa juga tidak, tergantung bagaimana judgement teman-teman.
Ini coba saya masukkan saja. Oke, kita klik group name-nya, dirilis, kita apply. Nah, di sini. Kemudian untuk stringer dan lain-lain, di sini saya hilangkan saja ya, atau tidak usah saya masukkan grup, nggak apa-apa. Ini meskipun ada di sini tidak masuk grup. Kemudian untuk ini top browsing saya juga masukkan ke rilis, kita apply seperti ini. Untuk tahap berikutnya kita masukkan grouping tadi ke staging ya. Caranya kita langsung saja klik di sini ya teman-teman. Define construction stage. Kita klik. Nah, di sini muncul construction stage. Kita lihat di sini masih kosong. Kita akan membuat setiap stage yang akan kita analisa dari permodelan yang sudah di grouping tadi. Kita klik saja di sini generate. Kemudian saya ketikkan nama construction stage-nya, saya ketik CS saja. Kemudian suffix-nya saya isi 1 sampai 10. Kemudian ini asumsi saja, durasinya 2 hari untuk satu stage. Kemudian kita centang stage di sini. Yang lain kita biarkan saja kosong. Oke, kita klik. Oke, yes. Kemudian kita lihat di sini sudah ada ya CS1 sampai CS10. Langsung saja kita klik modify di sini. Kemudian untuk CS1 kita tambahkan untuk install counterweight dan ring set. Nah, di sini kita pilih elemen counterweight dan juga ring set. Kita klik add. Kemudian untuk boundary-nya kita masukkan support counterweight di sini. Kemudian untuk load-nya tentunya kita masukkan steel. Oke, sudah masuk ketiga kategori elemen, boundary, dan load. Untuk CS1 namanya install counterweight dan reset. Kita klik apply. Oke, untuk CS1 sudah. Kemudian lanjut ke CS2. CS2 kita akan masuk ke segmen cantilever, yaitu segmen 1. Kita pilih segmen 1. Langsung saja kita add di sini. Kemudian kita pilih apply. Oh, sorry, kita tambahkan segmen 1. Kita klik apply. Kemudian kita lanjut ke segmen berikutnya, segmen 2. Kita isikan seperti segmen 1, langsung apply. Itu juga segmen berikutnya. Untuk yang terakhir kita masukkan stringer yang kita grouping terakhir tadi, sehingga stringer akan terpasang sempurna. Nah, seperti ini teman-teman. Kita sudah masukkan semua segmen grouping tadi ke construction stage ini. Kemudian kita close saja. Kita cek di sini base, kita klik.
install JW plus Clickset. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik berikutnya, segmen 1. Jadi construction state yang kita buat seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut kedua, 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, sudah sempurna terpasang di CS10. Oke, kita coba running untuk construction state ini. Kita klik analysis, kita klik perform analysis. Nah, tanpa warning ya teman-teman, kita klik aja di sini. Nah, di sini kita lihat untuk setiap state yang kita buat seperti ini. Ini menggambarkan tahapan konstruksi aktual di lapangan nantinya. Oke, seperti ini. Kita bisa cek untuk deformasinya setiap stage. Mulai dari CS1, kita klik deformasi. Kita cek aja yang DZ ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke segmen 1. Nah, seperti ini, segmen 1. Ini kalau kita munculkan deformasi, munculnya ini ya, tergantung skalanya. Jadi belum tidak ekstrim ini karena tampilan dari skala yang besar. Kita uncheck aja deformnya. Kita klik. Nah, seperti ini. Ini nilai deformasinya ya yang terjadi. Kemudian lanjut ke segmen 2. Segmen 3. Terusnya seperti ini deformasi. Artinya di sisi ujung sini mengalami deformasi terbesar ya, warna merah. Ini sampai 73 mili. Seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, cukup menarik untuk kita membuat construction state dengan software Midas ini. Teman-teman bisa langsung mencobanya, kemudian bisa tanya-tanya melalui komen yang ada di bawah. Baik, untuk tutorial construction stage jembatan rangka cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.